wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2032437. Saya dari kelas pembelajaran bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat, bertemakan teks wawancara mengenal narasumber di sekitar kita. Modul ajar ini saya ajukan untuk penilaian UTS. Langsung saja kita mulai mereview isi dari modul tersebut. Nah, sebelum masuk dalam isi modul, kita bahas dulu mengenai gambaran umum modul yang sudah saya buat tersebut. Nah, modul ini digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia jenjang MI atau SD kelas 4 atau fase B. Dalam modul ini, saya mengangkat tema yaitu mengenal narasumber di sekitar kita. Adapun kompetensi awal yang sudah saya harapkan ada pada peserta didik. Yang pertama, yaitu peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap narasumber. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan dalam menyimak percakapan lisan. Terus yang ketiga, peserta didik sudah memiliki kemampuan menulis kalimat sederhana. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai strategi pembelajaran. Adapun model yang saya ambil yaitu role playing atau bermain peran dengan pendekatan komunikatif teaching language atau CTL. Dan ada metodenya yaitu ada metode demonstrasi, tanya jawab, penugasan, dan bermain peran. Nah, dalam modul saya ambil yaitu ada 5 sintaks. Yang pertama, guru membangun pemahaman awal siswa. Yang kedua, guru melakukan demonstrasi dan memilih peran. Yang ketiga, guru menyiapkan pengamat. Yang keempat, guru melakukan bermain peran sekaligus diskusi. Yang kelima, guru melakukan refleksi dan generalisasi. Ya, di sini saya akan membahas mengenai kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 4. Yang pertama, yaitu siswa mampu menyebutkan minimal 3 informasi penting dari teks wawancara yang disimak melalui kegiatan menyimak dan tanya jawab. Yang kedua, siswa mampu membuat 5 daftar pertanyaan dengan rumus 5W1H yang dapat dicapai dengan kegiatan penugasan AKBD 1. Yang ketiga, siswa dapat memainkan peran pewawancara dengan sikap yang sopan yang dicapai dengan kegiatan role playing dan demonstrasi. Yang keempat, siswa mampu menulis laporan teks wawancara yang dapat dicapai dengan kegiatan LKPD. Ya, di sini saya akan membahas mengenai pendekatan komunikatif dan empatik yang terdapat dalam modul yang saya buat. Yang pertama ada pendekatan komunikatif language teaching atau CLT. Yang pertama yaitu adanya bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, di sini ditunjukkan oleh siswa melakukan stimulus wawancara langsung, bukan sekedar menghafal teori. Terus yang kedua yaitu adanya konteks nyata dan hafal yang bisa dilihat dari adanya bahasan atau narasumber yang diambil itu adalah seorang pengrajin batik. Terus yang ketiga adanya interaksi bermakna, di mana adanya dialog antara pewawancara dengan narasumber melakukan negosiasi menggunakan rumus 5W1H. Terus yang kelima yaitu adanya produksi bahasa nyata, di mana terdapat penugasan laporan wawancara dalam LKPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan empatik yang ada dalam modul saya. Yang pertama yaitu ada iklim aman dan suportif, di mana guru melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian yaitu ada guru melakukan apresiasi verbal serta guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berani tampil. Terus yang kedua adanya tidak ada yang menghakimi, yaitu adanya guru melakukan evaluasi role playing yang ditanyakan lebih dahulu, yaitu mengenai apa yang sudah baik, kemudian baru melakukan koreksi. Terus yang ketiga yaitu adanya pembelajaran diferensiasi, artinya guru melakukan peer tutoring kepada peserta didik yang merasa dirinya belum pede untuk maju. Terus yang keempat ada nilai moral dan nilai sopan yang ditunjukkan dengan
pembelajaran sikap hormat kepada narasumber. Nah, di sini saya akan menjabarkan mengenai media pembelajaran yang saya buat dalam modul saya. Yang pertama yaitu adanya gambar. Gambar ini membangun pemahaman awal siswa mengenai apa itu wawancara. Terus yang kedua adanya PowerPoint. PowerPoint ini digunakan guru untuk menjelaskan apa itu wawancara, apa itu 5W1H, apa itu isi laporan wawancara. Terus yang ketiga adanya teks wawancara model, yaitu antara siswi kelas 4 dan Pak Harun si pengrajin batik. Terus adanya juga kartu peran. Kartu peran ini digunakan peserta didik untuk melakukan role playing atau bermain peran. Terus juga ada LKPD. LKPD ini digunakan siswa untuk mengetes bagaimana pemahaman siswa tersebut terhadap materi. Terus yang terakhir ada game Spin and X, yaitu digunakan untuk refleksi peserta didik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai alur pembelajaran. Dalam alur pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan pembuka ini ada sintaks pertama, yaitu pemanasan atau warming up, di mana guru mengucapkan salam, absensi, ice breaking, tepuk semangat, apresiasi dengan pertanyaan pemantik, dan membagikan LKPD. Terus masuk ke dalam kegiatan inti selama 50 menit yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama atau sintaks kedua selama 15 menit, yaitu guru mendemonstrasikan tes wawancara dan siswa mengisikan LKPD 1. Terus tahap kedua atau sintaks ketiga selama 20 menit digunakan untuk role playing 2-3 pasangan pertama disertai pengamatan dan diskusi. Adapun sintaks keempat atau tahap ketiga selama 15 menit untuk pasangan berikutnya tampil dan yang lain menulis laporan di LKPD 3. Terus yang terakhir sintaks kelima atau kegiatan penutup yang digunakan selama 10 menit berisi simpulan bersama, apresiasi guru, game Spin and X sebagai refleksi, doa, dan salam. Jadi keseluruhannya digunakan yaitu selama 70 menit dalam satu pertemuan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai modul yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.